Dalam nama Yesus, terpujilah Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus. Karena dengan bilur-bilurnya engkau akan menjadi sembuh. Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Setfaud STH. Saat ini kita akan baca lagi sebagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan ini sangat penting buat saya dan saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sebab kata Dia di situ adalah menunjukkan pribadi Yesus karena huruf D besar. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya kita diselamatkan ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita dalam bahaya, ketika kita berada di dalam maut, ketika kita berada di dalam situasi sulit, ketika kita berada di COVID-19 ini, ketika kita berada dalam tekanan ekonomi, ketika kita berada di dalam situasi yang tidak enak ini. Tidak ada yang dapat menolong kita selain Yesus. Ketika kita berseru kepada Yesus, maka Ia akan memberikan kita kekuatan. Berserulah kepada Yesus saat ini. Akuilah Dia sebagai juru selamatmu. Engkau akan selamat. Engkau akan bebas dari sakit penyakit. Di tengah-tengah wabah virus ini, banyak orang takut. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong orang lain. Pemerintah juga tidak dapat menolong kita dan memberikan kita keselamatan. Pemerintah hanya memantau kita supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih buat pemerintah Indonesia saat ini yang menolong rakyatnya supaya tidak kemana-kemana, tetapi di rumah saja supaya ia selamat. Jikalau engkau mencintai dirimu, diamlah di rumah, berdoalah kepada Tuhan, dan percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada rasul lain yang diberikan keselamatan untuk menyelamatkan kita. Rasul yang lain cuma memberikan suara Allah kepada manusia untuk percaya saja. Tetapi yang membawa keselamatan sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Di agama Muslim disebutnya sebagai Isa Al-Masih. Dan di agama lain dikatakan bahwa penyelamat. Jadi ketika kita akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, percayalah dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu. Keraguanmu tidak akan menambah sesuatu pun. Karena firman Tuhan berkata, adakah di antara kamu yang dengan kekhawatiran yang menambah sehasta saja dalam umur? Tidak ada. Jadi ketika saudara dengan saya percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia, engkau harus akui Dia di dalam hidupmu. Engkau harus menceritakan Dia. Apapun keadaanmu, engkau harus bercerita tentang Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita lemah. Kita tidak kuat untuk menghadapi virus ini. Tetapi Yesus akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk tetap kuat sampai Ia datang. Yesus akan datang untuk menjemput saudara dan saya.
ketika Dia sudah menyediakan tempat bagimu. Di video yang lain saya pernah membahas tentang jalan kebenaran dan hidup. Ikutilah di sana, engkau akan selamat. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Isa Al-Masih tidak ada keselamatan. Di luar penyelamat tidak ada keselamatan. Dan keselamatan itu ada dalam pribadi Yesus Kristus, yang datang menjadi manusia sama dengan saya dan saudara, supaya kita mengerti bahasannya, sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita tidak mengerti bahasanya Tuhan, bagaimana kita dapat melakukan mujizat? Bagaimana kita dapat mendoakan orang untuk sembuh? Bagaimana kita menginjili orang untuk masuk ke surga dengan percaya kepada Yesus Kristus, jikalau Yesus tidak datang sebagai manusia? Karena Ia mengasihi kita, Allah mengasihi kita. Dan di video yang lain juga saya pernah bahas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, akal budimu, semua yang kamu hidupi. Kasihi Allahmu di dalam Yesus Kristus, engkau akan selamat. Jangan jauhkan dirimu bersama dengan Tuhan. Pemerintah telah buat kita untuk jaga jarak dengan sesama manusia atau kebanyakan orang, kerumunan orang di pasar dan di tempat-tempat ibadah yang berkumpul banyak orang. Tetapi pesan saya kepada saudara dan teman-teman, jangan jaga jarakmu dengan Tuhan. Tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jaga hati Tuhanmu, supaya Tuhan tahu hatimu dan engkau memiliki Yesus di dalam hatimu. Kalau Yesus ada di dalam hatimu, setiap ada persoalan, engkau akan berkata, Tuhan tolong saya. Maka Dia akan menolong Anda dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, ketika engkau menonton video ini, jikalau engkau diberkati, berikan like. Dan jikalau engkau sudah like, tolong dibagikan kepada temanmu, supaya ia juga dapatkan berkat ini. Dan mohon untuk diberikan 2 lonceng, subscribe, biar video-video yang lain tidak ketinggalan buat kamu. Saya percaya saat ini saudara dan saya, kita akan diberkati bersama-sama dengan khotbah di setiap sesi. Percayalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu untuk Yesus. Akuilah Yesus sebagai juru selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Ketika engkau mengaku dengan mulutmu dan bibirmu, dan di dalam hatimu engkau berkata, Yesus adalah Tuhanku, saat itu juga Ia hadir. Dan Dia akan memberikan kekuatan kepadamu, yaitu kekuatan Roh yang Kudus. Supaya kemanapun engkau pergi, engkau diberkati. Dan dimanapun engkau berada, engkau ada damai sejahtera yang ada dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam, jaga hatimu bersama dengan Tuhanmu. Jaga hatimu bersama dengan saudara-saudaramu. Jaga hatimu bersama dengan sahabat-sahabatmu. Jaga hatimu bersama dengan teman-teman dekatmu. Dan masyarakat sekelilingmu. Biar mereka diberkati. Haleluya. Amin.